Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirina kiram, Bapak Ustadz Hafifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim. Yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam satu pembahasan tentang kalimat doa perlindungan, sampai pada satu makna doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berlindung kepada fitnah kehidupan atau ujian cerita tentang kehidupan. Ya, lagi-lagi bicara tentang kehidupan, ya. Ada nggak yang nggak punya masalah di sini, Pak? Oh, banyak. Ya, kemarin sebagai panduan kita buat bekal kehidupan ini, kalau bisa ya dihafal tuh ayat kursi Suratul Baqarah ayat yang ke 255. Kita sudah sedikit berbicara tentang sebuah pembelajaran menghadapi masalah lewat ayat ini, ya. Setan aja takut, Pak, dibacain ayat ini, ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah panduan buat kita. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, ya. Dialah Allah yang maha berdiri, Dialah Allah yang maha mengurus seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kerajaannya, ya, Dia memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wal ardh. Dalam pembahasan kemarin kita sampai di sini, ya, Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, tiap hari ngurusin makhluknya. Ada enggak capek? Enggak ada. Ya, karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu ma fis samawati wal ardh. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di dalam bumi. Jadi di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak makhluk yang memang kesemuanya itu adalah milik dari sebuah kekuasaan yang Allah miliki. Di buminya Allah ada yang namanya juga makhluk yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita, manusia. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Pak. Kita ini udah diatur sama Allah, tinggal bagaimana kita mau nggak diatur sama Allah. Mau nggak kira-kira? Ya bicara seperti itu aja biar jelas. Ayo bangun pagi sholat subuh, bangun pagi, ya sholat
Salat subuh. Apa kita mau menolak Allah? Menolak perintah Allah? Bermasalah nantinya. Kalau kita menolak perintah Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apa-apa yang ada di atas langitnya Allah milik Allah semuanya, dalam kekuasaan Allah, dalam penguasaan, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan terbitkan matahari, kapan Allah akan terbenamkan matahari, kapan Allah akan turunkan hujan, Allah turunkan tuh yang namanya panasnya matahari. Ibu, ini kalau kita mau belajar lewat ayat Allah ini, ya, saya teringat tentang satu kisah, ya, dari sebuah kalimat pertanyaan. Ketika seorang anak muda ini bertanya kepada seorang ibu, Bu, kira-kira di rumah punya masalah nggak? Oh, banyak, Pak. Suami ibu kira-kira keburukannya banyak nggak? Banyak, Bu. Benar. Bapak udah paham tentang bahasa kejelekan yang Bapak miliki. Paham ya? Karena pribadi, ya. Kalau keburukannya banyak, Bu, apakah ada kebaikannya? Oh, sedikit. Nih, seorang ibu ditanya, bapaknya, suaminya itu keburukannya banyak, kejelekannya banyak, kebaikannya cuma sedikit. Ibu masih bisa bertahan dengan kondisi seperti itu, insya Allah, karena niatnya adalah ibadah dalam kehidupan berumah tangga. Kenapa ibu masih bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Keburukan suami, kejelekan suami banyak, kebaikannya hanya sedikit. Kira-kira Bapak nih yang datang sekarang, banyak kebaikannya atau banyak keburukannya, Pak? Banyak kebaikannya tuh, Bu. Timbang nih. Kenapa bisa bertahan sampai kondisi saat sekarang ini? Jawabnya simple. Fakta dan kenyataan gitu. Keburukan suami saya banyak, ibarat bintang di atas langitnya Allah, banyak. Dia nampak dan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktunya malam. Tuh, dia ibaratkan keburukan suaminya itu banyak seperti bintang di atas langit pada waktu malam. Tapi kenapa ibu masih bisa bertahan dengan kondisi ibu sekarang ini? Kejelekannya banyak, kebaikannya sedikit. Ya, keburukan suami saya seperti bintang gemintang di atas langit, banyak, tapi kebaikannya hanya satu. Kebaikannya laksana matahari. Subhanallah. Ketutup gak kira-kira? Awas jangan dibalik loh, Pak. Ini kan kadang-kadang istri udah nikah, kemudian diemong sama suami, dikasih nafkah, dibeliin rumah, tempat tinggal, dikasih makan, banyak kebaikan suami telah diberikan oleh istrinya. Gara-gara satu persoalan, semua kebaikannya terhapus oleh satu keburukan. Ini kalau kayak gini, bukan ibarat bintang sama matahari jadinya, ya. Panas setahun dihapus oleh hujan satu hari. Ya, inilah dilema cerita tentang kehidupan manusia dalam sebuah rumah tangga. Kira-kira punya masalah nggak Pak di dalam rumah tangga? Jangan anggap masalah dalam rumah tangga Bapak itu, ya, ibaratnya seperti apa nih? Menghambat jalannya kehidupan. Ini bumbu, ke bahasa bumbu masakan, ini bumbu akan menjadi romantis, akan menjadi mesra ketika kesalahan yang dibuat oleh salah seorang suami atau istri, lantas hikmah di balik kesalahannya itu diambil, dipetik, maka itu akan menjadi sebuah motivasi untuk jauh lebih baik. Makanya Bu, kalau suami datang ke rumah, ya jangan kepo. Bapak dari mana, dengan siapa, bermalam di mana, ini kayak lagu jadinya, ya enggak? Bapak udah saya kasih rumusnya tuh semalam satu ya. Ketika datang ke rumah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamu alaina
ibadillahis sholihin. Coba terapin Pak. Minimal kita menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah katakan atiiullah wa atiiur Rasul, kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasul, la'allahum turhamun, kamu akan mendapatkan rahmat. Jangan dianggap ketika kita taat pada perintah Allah dan Rasul nggak ada kebaikan di dalamnya. Seperti biasa kok. Ya memang seperti biasa, tapi rahmat dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita seorang hamba Allah mengaku sebagai umatnya Nabi, dan saat kita di mana menjalankan sunnah-sunnah Nabi, di sanalah Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Berapa banyak sunnah Nabi yang ditinggalkan Pak? Banyak banget ya. Itu satu contoh kecil aja. Assalamualaikum warahmatullah. Di dalam istri menjawab waalaikumsalam. Pak, menjawab salam, mimnya hidup ya pakai doma di sana. Jangan dimatikan waalaikumsalam. Salah tuh. Waalaikumsalam. Ini saya juga ada acara nih, panen izin ya. Jadi insya Allah sampai jam 7:05 insya Allah. Karena ada tugas lagi di Casa Gardenia. Jadi ketika Allah hadirkan masalah wa taballukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak cerita tentang kehidupan Allah munculkan masalah di dalamnya. Pagi kita punya masalah, siang kita punya masalah, sore kita punya masalah, bahkan datangnya malam menjadi susah tidur kita lantaran tidak bawa masalah. Rangkaian kehidupan ini adalah iman Pak. Rangkaian kehidupan ini adalah ujian. Jangan dibilang enggak. Ya kita pernah belajar ya, bagaimana ketika mayat masuk ke dalam kubur lantas ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu, wa man imamuka, siapa imammu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu. Ini kalau kita refleksi lagi dengan kembali dalam sebuah pembelajaran basic awal, yang pertama adalah iman, kita rapikan dulu. Ya, kalau bicara mati nanti, ini sedikit bekal aja. Kenapa ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Apakah kita mampu ketika menjawab pertanyaan Allah lewat malaikat mungkar nakirnya? Ini akan menjadi masalah nanti buat kita. Ya, itu nanti episode berikutnya. Kalau dikupas terlalu panjang lagi, khawatir. Ya, ini sekelumit aja. Kenapa ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau nggak pernah sholat, mampu nggak menjawab? Berapa banyak kalimat Allah diucapkan ketika kita sholat? Sama. Ketika kita cerita tentang kehidupan ada masalah, di mana Allah? Di mana Allah itu kita letakkan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Kita adalah bahagian dari makhluknya Allah yang tinggal di buminya Allah, dalam pengaturan Allah, dalam penguasaan Allah. Kenapa nggak mau diatur? Itu aja. Ya kok jadi kenceng banget nih ya. Emang harus begitu Pak belajar Pak. Kalau nggak dipukul dengan kata-kata seperti itu, nih kendor dulu bawaannya. Ngantuk benar. Ini sebuah giro Pak. Kalau kita mau diatur sama Allah dan mengaku kita adalah bahagian dari makhluknya Allah yang tinggal di atas muka buminya Allah, maka ikuti aturan Allah. Udah simpel kan? Waktunya sholat subuh, yuk bangun, sholat. Hafizu ala salawat. Jaga, pelihara semua sholatmu. Wa ala salawatil wusta. Wa ala salatil wusta, dan jaga sholat asarmu. Maknanya wusta itu pertengahan antara pagi sampai malam. Waktunya adalah asar, di mana catatan amal perbuatan manusia akan diangkat di arsy-Nya Allah, dicatat oleh malaikat, dilaporkan oleh malaikatnya Allah. Kembali digelar, dibuka kembali catatan amal perbuatan manusia pada waktu asar. Kalau kita ngaku adalah makhluknya Allah yang tinggal di buminya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa urusannya dengan masalah kita? Allah yang ngasih masalah, Allah yang menjadi penyelesai masalah. Tugas kita fasbir wassalah. Udah ketemu Pak, ada masalah, sabar.
ridho dengan ketentuan Allah, ikhlas dalam melepas dari apa yang kita miliki. Pak Ustadz nggak gampang. Iya nggak gampang. Tapi kan kita perlu pembelajaran. Dan manusia kalau nggak diuji nggak bakalan kuat mentalnya. Seperti besi, ketika ditempat, jebret, diukir menjadi sebuah pisau, insya Allah jadinya bagus. Betul nggak? Manusia kalau ditempa dengan ujian ada 3 kemungkinan. Yang pertama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sebagai penggugur dosa karena ujiannya, dan yang ketiga hati-hati. Nih yang bahaya, azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kekayaannya, disombong. Padahal yang maha sombong siapa? Allah. Yang maha kaya siapa? Allah. Jadi ketika kita berbicara lahu ma fis samawati wa ma fil ard, aku adalah miliknya Allah karena aku tinggal di buminya Allah, maka aku harus mau diatur oleh Allah. Jajal nih Pak, jajal nih, bahasa jajal. Bapak biasa sholat subuh bangunnya jam 8 kesiangan. Sholat subuh udah kelar. Ya, karena begadang malam. Salah siapa? Saya tanya. Salah siapa? Salah diri sendiri. Kenapa begadang malam? Udah mata ngantuk, maksain lagi. Mending dapat duit. Bahasanya diatur sama Allah dalam kehidupan ini karena kita merasa kita adalah bahagian dari makhluknya Allah di atas muka buminya Allah, sementara kita tinggal di buminya Allah, kita nikmati apa yang ada di atas langitnya Allah. Ketika Allah turunkan hujan air kita nikmati, ketika kita diturunkan matahari Allah berikan cahaya matahari buat kehidupan kita nikmati. Gak usah jauh-jauh Pak, oksigen yang Bapak hirup tiap hari kalau dinilai dengan uang berapa miliar, berapa triliun Pak, kita harus bayar. Dibayarnya dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau punya masalah bagaimana Pak Ustaz? Ya kalau punya masalah nikmatin aja. Emang gak gampang Pak. Kita punya ilmu seperti ini gampang. Pak Ustaz ngomong enak banget. Saya banyak utang, gue lebih banyak. Pengusaha loh, ya pasti, ya maaf bukan buat kartu. Pak Ustadz saya juga punya banyak masalah di rumah. Gue juga banyak masalahnya di rumah. Ya kan? Semua kita rangkaiannya adalah masalah dan ujian dalam kehidupan ini. Tinggal bagaimana caranya kita mengimplementasikan sebuah masalah yang kita hadapi. Dengan cara fasbir, maka bersabarlah. Wassalah, sholat Allah perintahkan itu, nggak dituntut kita cari solusi jalan keluar. Udah secara otomatis wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar bagi setiap urusan dan persoalannya. Allah yang kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Cuma masalahnya gimana Pak Ustaz? Saya ini kalau ngadapin masalah budak banget. Ya maaf, benar gak Pak? Pusing banget. Makanya pagi disuruh kita berpikir, siang disuruh kita bekerja, sore disuruh kita makan, malam disuruh kita tidur. Lah kalau pagi udah makan, siangnya ngantuk, ya sorenya tidur, malamnya kira-kira punya tidur, bisa tidur gak? Ini bahasa peribahasa. Artinya apa? Setiap hari kita di pagi hari dituntut dari sebuah cerita tentang pembelajaran kehidupan kita. Saya udah sering kali ngasih sunnah ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini cerita tentang kehidupan Pak. Saat kita bergerak, ketika kita fasbir wa aqimis shalah, pada saat kita menggelar sejadah kita, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Udah. Sebesar apapun masalah yang Bapak hadapi, sebesar apapun masalah yang ibu-ibu hadapi, ada yang maha lebih besar lagi. Dialah Allah yang Maha Besar. Persoalan kita kecil ketika kita hadapan dengan diri kita. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal muslimin. Udah jelas.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Udah diserahkan semuanya kepada Allah. Kok masih ngeyel ya ketika diuji? Ujian itu akan terus ada Pak, sampai Bapak mati. Waktu mati pun akan diuji Pak. Jangan dibilang enggak. Nanti ya, ketika kita mendapati satu doa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari cerita tentang ujian dunia dan cerita tentang ujian kematian. Ini nanti episode berikutnya mati. Ya, jadi masalahnya di mana? Kita lihat, tarik dulu garis benang merahnya. Kalau masalah kita di perihal tentang utang, maaf ya, ada yang nggak punya utang di sini? Ada, alhamdulillah masih ada. Ya, kalau utang kan solusinya harus dibayar. Cuma bagaimana cara membayarnya? Sedikit kisah Pak. Seorang sahabat Rasulullah SAW diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Diam aja di dalam masjid. Ya, dari pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid, berzikir. Satu hari baginda Rasulullah SAW bertanya, kenapa? Wahai sahabat, aku pusing ya Rasulullah menghadapi cerita tentang kehidupan ini. Aku banyak utang ya Allah, ya Rasulullah. Banyak masalah, banyak utang. Baginda Rasulullah SAW hanya mengajarkan satu kalimat doa. Baca nih doa waktu pagi, baca nih doa waktu siang, waktu sore. Bapak pasti gak bisa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nih, kalimat doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya yang lagi dalam masalah. Dia diam di masjid mulu, takut sama bini di rumah kagak, takut ada kolektor datang Pak. Makanya diamnya menatapnya di masjid, bukannya zikir Pak, ternyata mikirin masalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya malas. Ya, malas nggak kita kira-kira? Males Pak, jujur. Ya, tukang air aja emang kerja dia cuma duduk ngopi, males nggak? Males. Emang tugasnya begitu. Ya, Bapak punya masalah, jangan dipikirin, udah dibuat santai, minta sama Allah. Jangan diceritain di status, ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pelit lah, ya. Awas, saya seringkali katakan ya, dalam satu kalimat Allah kita diperintahkan. Nih, bahasa pelit ini kan terkait dengan harta, apa yang kita miliki. Wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian infakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu berada pada satu titik kebinasaan. Artinya apa? Kebinasaan yang dimaksud enggak menganggap sepele. Perintah Allah ini pelit kita. Nih Allah ngajarin lewat lisannya baginda Rasul berlindung dari sifat pelit wal bukhl. Jangan sampai kepelitan yang kita miliki sampai nanti dibawa mau mati. Ya, sudah sering kali sampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematianku walau sesaat. Mau ngapain? Fasaddaqa wa akum minas sholihin. Kami pengen sedekah ya Allah, kami pengen menjadi orang-orang yang soleh. Udah telat mau mati pengen sedekah Pak. Udah mau mati megang duit nggak kira-kira? Saya tanya nih, kita fair-fairan aja ya, bicara dalam fakta yang nyata. Kira-kira orang mau mati megang duit nggak? Enggak. Apa yang dimiliki bakal dibawa ke mati nggak? Enggak. Mobil yang bagus dibawa pulang ke kuburan nggak? Enggak. Dia datang cuma nganterin doang balik lagi. Ya. Wal bukhal, berlindung dari yang namanya kepelitan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya intimidasi, ya, intimidasi orang lain dan dari perkara utang. Ya. Nih Pak, kalau Bapak nggak mau masalah jangan kepo dengan urusan orang lain. Ya, bahasanya kepo ya istilah sekarang. Udah urusin diri masing-masing insya Allah.
Kalau kita berada pada gawang kita sendiri, dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan kita sendiri, insya Allah tidak akan ada yang terganggu. Ini kan kadang-kadang maaf ya, bahasa kepo. Tetangga baru punya mobil Avanza, sombong. Lah kalau dibalikin, lu punya mobil apa? Iya, artinya kan sifat iri. Ini penyakit loh Pak. Dan akan memunculkan, menghadirkan satu masalah besar nantinya. Ada tetangga kawin lagi, cemburu. Kayak belum pengen kawin lagi. Urusannya apa? Iya, kadang kita orang laki-laki ngumpul di pos ronda. Sedikit ada cerita. Kadang-kadang awalnya dari rumah tangganya sendiri. Ke tetangga. Ke masyarakat, ke negara, semuanya diceritain. Nih akan menghadirkan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Coba deh, pemahaman. Makanya kalau ditanya, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya simpel. Kalau kita adalah orang-orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim, ini akan cermat Pak. Ya, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudaraku muslimin, muslimat, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan. Dampaknya mana Pak? Bapak silakan buka surat Ar-Ra'd ayat 13 nanti. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini intinya apa? Ketika kita ada masalah dengan orang lain, itu artinya kita satu sama lainnya saling menggerecoki Pak. Aib masalah ini. Ini orang-orang yang nggak menjaga silaturahim sementara diperintah oleh Allah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Hendaklah kalian di antara kalian menyambung, menghubungi silaturahim. Kenapa? Dua kemungkinan. Wa yakhafuna rabbahum, karena takut sama Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, takut akan hisab yang buruk nantinya. Nih, sama istri punya masalah. Iya Pak Ustadz, kenapa? Karena istri banyak nanya. Bapak gajinya berapa sih Pak? Selama ini dalam perjalanan hidup, selama ini Bapak nggak pernah ngasih ujung slip gaji. Udah Pak, kasih aja slip gaji, nggak usah dikasih uang belanja. Ya lu minta uang slip gaji, ya nggak? Ada di sini yang kayak gitu? Ada nggak? Jangan munculkan kehadiran seperti ini Pak. Udah terima aja. Istri, kenapa banyak perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena banyak ikut campur urusan laki, ngebanggang sama laki, pelit melayani laki, sama pelit melayani istri. Udah tinggal dibalik aja tuh masalah. Makanya ketika kita diajarkan kalimat doa Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya fitnah tentang cerita kehidupan. Intinya apa? Artinya apa Pak? Jaga kehidupanmu. Jangan ikut campur dengan kehidupan orang lain. Bapak mau nggak digrecokin Pak? Saya tanya. Saya juga nggak, secara pribadi nggak mau digrecokin. Panen kok mimpin DKM seperti ini, apa urusan lo? Gue punya program kok. Betul nggak kalau dijawab begitu? Udah nggak usah kepo dengan orang lain. Assalamualaikum diajarkan ketika kita masuk ke rumah. Ini etika loh Pak. Waalaikumsalam, istri menjawab. Ada doa yang saling bersautan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Saling mendoakan sesama muslim. Baca qul huwallahu ahad. Di pertama kata Allahu ahad, hadirkan Allah yang maha satu. Allah yang maha satu, Allah yang maha tunggal. Semuanya beres karena Allah. Lahuma fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Ya. Oke, cukup sampai di situ. Kemarin sudah sampai. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Enggak akan ada pertolongan di sisinya Allah kecuali Allah yang maha berkehendak. Kita minta tolongnya cukup sama Allah. Artinya apa? Gak usah ngandelin orang kaya kalau Bapak lagi butuh duit. Kecewa Pak kalau nggak dikasih. Ya nggak? Jangan bersandar pada satu pertolongan orang lain. Kecewa. Minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Pak Ustaz, kalau Allah kan nggak bisa diajak ngomong. Kalau kita diajak ngomong langsung bicara Allah dengan pertolongannya, ya kira-kira. Ya, banyakin baca idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau mau datang pertolongan Allah. Kalau Bapak mau dimudahkan baca alam nasyrah laka sadrak.
wa wada'na anka wizrak. Satu kali ya selepas salat 40 kali. Kira-kira siap enggak? Alam Nasrah 40 kali, subuh 40 kali, zuhur 40 kali. Ini mana dia? Siapa orang yang membaca surat Alam Nasrah maka akan dimudahkan. Utangnya dijamin lunas. Cuma yakin apa enggak? Bisa apa enggak? 40 kali lupa habis sholat subuh. Ini sunnah loh. Tapi kira-kira bisa enggak? Ya nggak usah banyak 45 kali deh, sampai pegel juga. Tapi subhanallah Pak, saya gunakan kalimat ini nggak sampai 40 pertolongan Allah bertubi-tubi banyak. Cuman kita hatta tak tiakal yakinnya sampai di mana. Coba ya, mohon maaf. Jadi sampai di situ manzal ladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali Allah yang maha mengizinkannya, yang maha berkehendak. Atas izin Allah segala sesuatu ini terjadi. Jadi ketika Bapak punya masalah, cari Allah, bukan cari solusi jalan keluar. Lewat apa? Sabar dan sholat. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita, dan ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan masalah, mudah-mudahan Allah hadirkan pula solusi jalan keluarnya, dan Allah kasih kita rezeki yang tidak ya, yang rezeki yang selalu hadir dari mana saja arahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah terus selamatkan jiwa raga kita. Allah terus jaga diri kita, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.